Akhrajahu thalathatu wa sahahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, asal air itu suci. Asal air itu suci, tidak ada yang menjadikan najis sesuatu apapun. Jadi air itu suci. Kalau air najis dibuat bersuci nggak bisa. Hadis ini akhrajahu thalathatu, dikeluarkan oleh Imam 3 dan disahkan kesahihannya oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap waktu Allah memerintahkan supaya waktu diisi dengan apa-apa yang bermanfaat untuk hidup, sehingga suatu saat mati mendapat bekal manfaat, terutama amal soleh yang dikatakan akan menjadikan cahaya di akhirat kelak, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu keridhoannya, dan mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Ustaz Nursin, matan Allah betul hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan sehat afiah, qabul hajat, panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Salat berjamaah, bersaf-saf dalam mengerjakannya, itu yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Jadi ninggalkan salat jamaah berat, berarti orang ini berat ke Nabi. Kalau ninggalkan sholat jamaah gampang, berarti orang ini ngegampangin ke Nabi. Jadi waktu Allah menginginkan setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya untuk kita berjamaah. Dihukumkan sunnah muakkad karena Nabi SAW selalu jamaah. Jadi yang dikerjakan, yang fardu diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kerjakan berjamaah. Jadi terhukum yang dikerjakan Rasulullah sunnah, salat yang dikerjakan itu fardu atau wajib. Ada sebagian menghukumi berjamaah fardu kifayah, ya, karena sholat 5 waktu hukumnya fardu, ya.
Nah, ketika hari Jumat fardu ain, laki-laki sembahyang Jumat. Bukan sembahyang zuhur ya, tapi sembahyang Jumat. Allah Subhanahu wa taala melakukan satu perbuatan sholawat. Apa yang dikerjakan Allah? Sholawat. Jadi Nabi Muhammad SAW bentuk daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala kamil, sempurna. Ada awan, gunung. Di langit awan itu gunung yang menjulang tinggi, terus daratan, al-bar, terus lautan, al-bahar. Allah ciptakan di antara semua makhluk Allah, semua manusia, jin, yang Allah suruhkan ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, malaikat di alamul malakut, di alam malaikat, dan semua ciptaan Allah. Nabi Muhammad SAW zainul makhlukat, ya, sebaik daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas Allah selawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sholat, ya, yang mana turun perintah ketika Nabi Isra Mi'raj, mengerjakan sembahyang 5 waktu untuk kita umat Sayyidina Muhammad, untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita perhatikan wudhu, ya, karena masalah sholat ini kita harus benar dalam berwudhu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dalam kitab Bulughul Maram Imam Asqalani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, ya, fil bahr huwa tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu, ya, wal hilu maitatuh, ya. Akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu wa ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sahabat Nabi yang banyak melihara kucing, ya, bersabda Rasulullah SAW tentang laut, tentang masalah wudhu, ya, masalah untuk mengerjakan sholat. Laut itu airnya suci, ya, huwa tahuru ma'uhu, ya, air suci, apa, tuhur, suci, ya. Dan bangkai mayit, ya. Mayitah itu bangkai dari apa yang orang nggak ada di laut, yang di laut apa, ikan, ya, terus apa segala macam seafood, apa kada wa kada, yang hidup di dalamnya halal hukumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4. Akhrajahu arba'atu wa ibnu Abi Syaibah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Abu Syaibah. Lafaz hadis ini diucapkan, ya, dari Ibnu Abu Syaibah itu. Wa lafdhu lahu, dia Ibnu Abu Syaibah. Dan dikeluarkan oleh, disampaikan, ya, Ibnu Huzaimah dan Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini banyak meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, min ahlul bait Rasul, dari ahlul bait Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan juga hadis ini oleh Imam Malik, ya, mazhab, dan Imam Syafi'i, mazhabuna, mazhab kita, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, ada Musnad Ahmad. Nah, ini kita Bulughul Maram, kitab Imam Ibnu Hajar Asqalani atau Imam Asqalani. Ada Ibn Hajar
Al-Asqalani, ada Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau Imam Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Asqalani. Kalau Ibn Hajar berarti Al-Haytami. Yang mengatakan itu Imam Imam Ibnu Hajar berarti Al-Haytami. Kalau menyebut qal Imam Ibnu Hajar Asqalani, qal Imam Asqalani. Begitu. Jadi merhatikan air yang turun dari langit, ya. Terus air laut, ya. Nanti diterangkan itu apa segala macam yang boleh digunakan untuk memperhatikan bagaimana ngerjakan sholat subuh, ya, sholat apa ketika belum ada matahari akhir, sholat zuhur ketika terang matahari puncak, sholat asar ketika matahari tergelincir, ya, kata wakaza. Ada tempat-tempat mustajabah ketika azan, ya, setelah azan doa, karena waktu. Jadi luar biasa, ya, azan jamaah, ya, makmum Guru Nursin, ya, masya Allah. Setelah azan ini doa hajat kepada Allah, itu saatul ijabah, ya, sebelum dan sesudah azan. Terus gobliyah, ya, gobliyah lengkap, ya, gobliyah lengkap, ya, subuh gobliyah, zuhur ada gobliyah, asar ada gobliyah, maghrib ada gobliyah, isya ada gobliyah, Jumat ada gobliyah, ya. Kecuali ba'diyah subuh nggak pakai sholat setelah 2 rakaat 4 rakaat setelah subuh nggak boleh. Nah, itu saat yang nggak boleh berdiri sholat. Nanti kenapa-napa kalau dikerjakan, ya, bisa dilaknat, naudzubillah min dzalik. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Akhrajahu thalathatu wa sahahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, asal air itu suci, ya, asal air itu suci, tidak ada yang menjadikan najis sesuatu apapun, ya. Jadi air itu suci. Kalau air najis dibuat bersuci nggak bisa. Hadis ini, ya, akhrajahu thalathatu, dikeluarkan oleh Imam 3, dan disahkan kesahihannya oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Wa Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un ila ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi au launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya asal air itu suci, jadi air asli, ya, tidak menajisi sesuatu apapun, terkecuali bila ada yang menjadi berubah atas baunya, rasanya maupun warnanya. Hadis riwayat dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Tetapi Imam Ibnu Hatim menyatakan lemahnya hadis ini. Jadi ada berubah air itu, kalau dipakai wudhu airnya nggak pas
Sholat nggak pas, hidup nggak pas. Jadi diterima ibadah orang ini. Ya, wallahu alam kita nggak ada diterima atau nggak diterima amal ibadah husnudzon. Diterima sholat tetap diterima, ya, tapi kurang, nggak sempurna. Nah, karena yang dikatakan at-tuhur sesuatu yang sempurna untuk mengerjakan wudhu. Jadi sesuatu yang kotor kalau digunakan untuk bebersih ada yang bersih di sana ya, itu tetap menjadikan orang ini bersih, cuman lebih afdal benar-benar air itu bersih, ya, suci. Nah, terus ibadah yang dikerjakan seorang ini dengan mengerjakannya khusyuk tumakninah afdal daripada ibadah dikerjakan seorang ini dengan hanya sekedar melaksanakan sholat. Khusyuk lebih afdal. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Yang Allah perintahkan wajib sholat 5 waktu dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti Rasulullah. Berarti ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW afdal. Jadi andai seorang dia ngerjakan sholat khusyuk, ngambil sunnah Nabi Muhammad, 1000% diterima sholatnya. Ya, bukan sah, diterima sholatnya. Bahkan ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi khusyuk, min ahlu torekoh, sebagian ahli torekoh sadiliyah, termasuk torekoh sadiliyah, itu sholat gak khusyuk, batal sholat. Sampai seperti itu. Nah, maka dikatakan afdal sesuatu yang menggugurkan setelahnya. Kalau ngerti afdal, menggugurkan setelahnya. Jadi nggak akan seorang ngambil sesuatu yang ba'da setelah daripada afdal, mustahil. Ada jahil, orang yang kurang nalar. Ya, naudzubillah min zalik. Nah, kenapa? Karena fadilah. Seorang yang menjalankan ibadah yang akan menjadikan seorang ini selamat, mendapatkan selamatan fiddin, mendapatkan selamatan dalam beragama, dalam hidup, dan di akhirat orang yang melihat dengan pandangan salat, dengan pandangan ibadah, wah ini yang dikatakan pandangan orang yang mendapatkan al-huda, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan memperhatikan benar-benar ngurusin, benar-benar merhatiin masalah ilmu. Bab tentang bagaimana ngerjakan sholat. Bagaimana jika meninggalkan sholat. Apa sih keutamaan daripada sholat? Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat. Bagaimana seorang melihat apa-apa dengan pandangan orang yang agak musalah, mendirikan sholat. Lain pandangan orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang taraka sholat. Yang dilihat sia-sia. Karena nggak menjadikan hasil amal perbuatan baik yang menurut orang itu baik. Hanya hayalan orang ini. Seperti yang nggak mengerjakan sholat. Wa minal kafirin, orang-orang kafir. Di luar agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Ya. Karena dikatakan dalam salat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, di sana begitu seorang ini merasakan hasil kehusuan dalam mengerjakan salat bertahun-tahun, 10 tahun nggak pernah meninggalkan salat, apalagi berjamaah, 20 tahun langsung diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala, amin. Seperti wali-walinya Allah. Sayyid Ali Khaliq Kasam, ya. Ada yang meriwayatkan Sayyid Alwi al-Khuyur, tapi Sayyid Ali Khaliq Kasam itu diriwayatkan setiap tasyahud tahiyat akhir itu ketika beliau katakan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Kanjeng Nabi Muhammad di hadapan Sayyid Ali Khaliq Kasam ngejawab salam Ali Khaliq Kasam, alaikassalam ya Ali Khaliq Kasam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dengan seberapa ukuran ibadah salat yang kita kerjakan selama hidup dunia itu, bagaimana kita akan ketemu ajal.
sampai panjang umur. Allah beri ketawil umur. Wah, ini mi'rajul mukmin salat. Di saat seorang kita iman kepada Allah, menyembah Allah, berhadapan dengan Allah. Tumakninah yang dikatakan khudur, merasa mengetahui bahwa Allah mempersaksikan. Maka ketika tasyahud dia akan mendapatkan akhir. Ya. Orang terus mati gabla salat, dia udah wudu meninggal husnul khatimah. Dia sebelum wudu, niat wudu, meninggal husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan ba'da setelah dia berwudu, baru takbiratul ihram, baru niat husnul khatimah. Jadi tanda orang yang mendekat kepada kebaikan, ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Orang soleh. Kalau kelihatan mendekati kebaikan, orang ini terus mati. Ini orang baik. Orang mendekati keburukan, dia mati. Udah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Fatwa nar, keburukan itu akan menjadikan seorang akan dibukakan pintu neraka. Laisa, bukan orang itu mendapatkan maghfirah ampunan Allah sehingga melihat babil jannah, melihat itu surga. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hidup yang berkaitan dengan kebaikan ini ikatan yang harus sekuat-kuatnya. Apa kebaikan itu? Agama Allah. Islam. Apa kebaikan itu? Ngerti syahadat, 2 kalimat syahadat. Apa kebaikan itu? Salat, mendirikan salat. Nah, yang diterangkan bagaimana kita ngerjakan salat harus merhatikan bagaimana wudu. Kalau wudu itu benar, alhamdulillah, insya Allah salat rapi. Terus berjamaah. Nah, kenapa dikatakan sunnah Nabi SAW? Ya, kalau kita ngerjakan dalam berjamaah. Kalau kita sholat munfarid, ya tetap mendapat fadilatul sunnah. Ya, tapi muakkad, apa yang dikerjakan berketerusan Rasulullah, selalu Nabi ngerjakan sholat itu 5 waktu berjamaah. Terkadang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang pernah sekali, ya, itu ngegantikan Rasulullah ketika sholat, karena begitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dikatakan sahabat Nabi ka'ana najam, sahabat Rasulullah seperti bintang, ya, jauh di langit, ya. Nabi juga kasyamsid duha, ya, jauh, matahari itu bintang yang dekat. Secara teknologi itu matahari itu bintang yang dekat, ya, seperti itu pula lah, ya, yang diibrahkan ulama dengan ulama, begitu kedekatan Rasulullah kepada kita yang sehingga terang di pagi hari. Dan begitu pula alim al-ulama, orang-orang alim itu menjadikan hati kita terang, ya, pandangan kita terang, karena cahaya, ya, daripada kesolehan, cahaya daripada kehusuan setiap kita hamba Allah dalam mengerjakan sholat. Nah, kalau nggak ngerjain sholat, ya orang itu gelap, ya, gelap, nggak bercahaya sama sekali. Nah, di akhirat ya sia-sia, di dunia mendapatkan susah, di akhirat mendapatkan azab. Nah, selama di dunia nggak pernah meninggalkan sholat, ya alhamdulillah, orang ini berarti akan mendapatkan kesenangan. Tanda orang senang di dunia, sholat. Tanda orang senang hidupnya di dunia, sholat. Ud'uni astajib lakum, meminta kepada Allah. Wahada, dan ini salat, hadza salat itu doa. Salat dia meminta. Fadhkuruni adzkurkum. Allah mengatakan itu di Quran, ya, disuruh kita nyembah Allah. Kenapa Allah disembah? Karena salat. Jadi salat ini tempat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat Allah enggak salat, berarti ini orang ini enggak ngerjakan salat. Ingat Allah ini dengan mengerjakan sholat. Allah khalik Tuhan. Allah buat langit seperti itu langit. Allah buat bumi seperti ini bumi. Dan Allah buat alam setelah kehidupan dunia ini di akhirat itu. Dan Allah buat berbagai macam segala sesuatu untuk kita ini sampai ke sana. Kalau sampai ke surga berarti agam salah, mendirikan salat. Kalau kita kepengen sampai ke tempat yang nggak enak, ke neraka, atau kita terpengaruh iblis laknatullah, ya udah nggak usah kerjakan sholat. Orang yang
tertipu oleh muslihat iblis, gangguan setan yang terkutuk. Akhirnya dikutuk karena ngikuti setan yang terkutuk. Kalau kita ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad munawar, bercahaya dari air itu, air yang sudah terbaca biniyah, nawaitul wudu'a, kata terus dibasuh ke muka luar biasa. Itu air yang termasuk pada syifa apa-apa yang berkaitan dengan lafaz yang diucapkan bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan apa yang dikatakan itu suatu keadaan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, iradahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus dikatakan Hujatul Islam Imam Ghazali, di akhirat wudu itu yang air yang nggak nempel ke muka, yang nggak nempel ke tangan, ke anggota badan itu yang akan menjadi terang cahaya. Apalagi hadza fulan seorang itu, maka dikatakan akan insya Allah orang yang mengerjakan sholat, nggak pernah meninggalkan sholat, akan berjalan di belakang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bersyukur orang gitu, alhamdulillah. Orang syukur-syukur orang senang. Ya, orang yang kufur-kufur ini orang yang susah, yang nggak senang. Orang senang disuruh milih senang dari Allah apa milih susah dari Allah. Ya kalau milih susah karena kepengen senang nggak bisa. Nggak pernah ada keterangan di saat orang maksiat nggak mendapatkan musibah, pasti mendapatkan musibah. Allah di saat kita disuruh memilih mau menjadi orang yang soleh atau menjadi orang yang mengerjakan sholat. Kita milih nggak ngerjakan sholat, ini kurang sehat, orang ini sakit. Orang yang sholat dia harus sehat. Syarat sholat orang harus berakal. Orang yang nggak berakal dia sholat akan berakal. Itu saking luar biasanya keutamaan sholat. Sedang orang mau bagaimanapun orang ini nggak ngerjakan sholat. Kan kelewatan, kebangetan. Itulah sholat yang dikatakan Nabi SAW, as-sholatu imaduddin. Man agamaha faqad agamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Begitu melihat akhirat, melihat akhirat. Bagaimana mau memikirkan melihat akhirat di alam kubur, mendapatkan siksa gak karuan. Karena ninggalkan sholat. Alhamdulillah orang nggak pernah ninggalkan sholat. Iri kalau kita masih ninggalkan sholat kepada orang yang ngerjain sholat. Senang orang itu luar biasa. Dan apa gabul semua hajat orang yang ngerjakan sholat. Karena sholat ini hakikah, sholat ini doa, meminta kepada Allah. Akan menjadi orang itu mengharapkan surga berarti. Nggak mengharapkan neraka. Melakukan amalun saleh, amalun khair. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah nggak merhitungkan, nggak dijumlah-jumlahkan, nggak diurusi. Selama di dunia mau bagaimana orang itu nggak diperhatikan, mau makan nggak makan, mau seneng nggak diurusin. Tapi di akhirat keurus. Khaldina fiha abad, akan Allah siksa di neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.